Maka dalam segelas gas itu kita akan mendapati partikel dalam jumlah yang banyak, bukan sedikit, tapi banyak. Karena banyak, maka perilakunya adalah perilaku populasi. Populasi, bukan sampel. Sudah tahu populasi dan sampel? Sudah pernah? Lupa, Pak. Tapi sudah pernah mendengar ya? Sudah. Itu ada di materi apa ya? Di matematika materi apa itu? Populasi, sampel? Peluang, Pak. Peluang, betul. Statistika juga ya. Oke, jadi yang kita bahas adalah mengenai probability atau statistika. Ya, nanti kita akan membahas statistika dan probabilitas. Jadi yang pertama adalah kita harus percaya, walaupun kita tidak pernah melihatnya. Karena yang dipercaya itu tidak harus yang bisa dilihat. Ya. Kita percaya adanya malaikat juga, kita nggak pernah melihat malaikat kan, tapi nyatanya kita percaya. Jadi tidak harus yang kita percaya itu harus bisa kita lihat. Mengapa? Karena manusia memiliki keterbatasan dalam penglihatan, bahkan dalam pendengaran. Jadi sebenarnya di alam semesta itu gelombang suara itu banyak sekali. Seandainya kita memiliki kemampuan mendengar semua gelombang suara, yang terjadi malah kita tidak bisa tidur. Kenapa? Karena berbagai gelombang suara itu akan terdengar oleh kita. Ada jangkrik, semut berbicara pun kita akan mendengar seperti Nabi Sulaiman. Justru malah sebenarnya adalah menjadi siksaan. Tapi kalau Nabi kan tidak masalah. Nabi itu memiliki kemampuan yang di atas rata-rata manusia. Jadi kalau kita punya kemampuan super, malah justru yang terjadi itu bisa jadi malah menjadi siksaan. Oke, jadi yang pertama adalah partikel itu ada dalam jumlah yang besar, berarti dia diperlakukan sebagai populasi. Yang kedua adalah bahwa walaupun kemarin kita sudah membahas ada tarik-menarik yang disebut sebagai gaya van der Waals, tapi nanti hari ini kita abaikan. Gaya van der Waals kita abaikan, artinya adalah antar partikel itu tidak ada interaksi. Dengan tidak adanya interaksi antar partikel, maka partikel akan bergerak menurut GLB atau berhenti, diam, yang disebut dengan hukum kelembaman atau inersia, yang terkenal dengan hukum ke-1 Newton. Yaitu adalah jika tidak ada gaya dari luar yang bekerja, maka sebuah benda diam akan selamanya diam, dan sebuah benda bergerak selamanya bergerak dengan kecepatan konstan. Ya. Jadi maka ini berlaku hukum ke-1 Newton. Kemudian asumsi yang ketiga bahwa interaksi antar partikel itu adalah interaksi tumbukan. Ya. Interaksinya adalah tumbukan. Dan tumbukan itu adalah lenting sempurna. Artinya adalah ketika partikel menumbuk partikel lain, maka tidak ada energi yang hilang karena bersifat lenting sempurna. Jadi tidak ada partikel yang kehilangan energi. Yang ada adalah energinya dipindahkan dari satu partikel ke partikel yang lain. Jadi misalnya partikel A diam, partikel B bergerak, partikel B nabrak partikel A. Maka bisa jadi nanti partikel yang tadinya bergerak menjadi diam, yang diam menjadi bergerak. Tidak ada energi yang hilang. Yang ada adalah energi dipindahkan dari satu partikel ke partikel lain. Jika gas terdiri atas banyak partikel, maka masing-masing akan memiliki kecepatan acak dan arah yang acak juga. Jadi kalau ada sekumpulan manusia, maka sekumpulan manusia itu akan bergerak ke arah acak, arahnya kemana saja terserah. Jadi ada pasar malam, kemudian ada sekumpulan orang berada di sana, nanti orang itu bergerak ke sana kemari. Ada yang ke utara, ada yang ke selatan, dan seterusnya. Jadi pergerakannya itu arahnya bermacam-macam. Kemudian kecepatannya juga bermacam-macam. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang diam, gitu ya. Jadi kalau kita ke pasar malam pasti ada yang orang yang diam, ada orang yang bergerak dengan cepat, ada yang bergerak dengan lambat. Ketika berinteraksi dengan pedagang terjadi diam, gitu ya. Dan seterusnya. Ini asumsi dasar yang akan kita gunakan untuk memahami topik kita hari ini. Nah, untuk topik kita hari ini, nanti kalian jangan fokus pada bagaimana menurunkan rumus ya, walaupun di sini ditunjukkan, tapi jangan fokus pada penurunan rumus, tapi fokus pada memahami mengapa begitu. Mengapa begitu dan bisa menggunakan hasil akhir dari rumus yang didapatkan. Nah, anggap
kita memerangkap atau kita mengisolasi sebuah partikel. Jadi ada sebuah partikel kita isolasi. Kita isolasi artinya pergerakannya kita kunci, kita amati. Nah, kemudian kita melihat hanya dari satu arah pergerakan. Supaya sederhana kita lihat dalam satu arah pergerakan, yaitu pergerakan kiri kanan. Kalau kita melihat dari ketiga pergerakan, kita menjadi pusing. Kenapa? Karena terlalu banyak faktor yang harus kita perhitungkan. Maka di sini ternyata belum direkam ya. Recording in progress. Jadi di sini partikel akan kita lihat sebagai pergerakan kiri kanan, maka disebut sebagai partikel in box one dimension. Partikel dalam kotak satu dimensi. Nanti akan sering disebut di kuliah mekanika kuantum. Partikel in box one dimension. Partikel yang terjebak dalam sebuah kotak, tapi gerakannya adalah satu dimensi. Gerakannya adalah membentuk satu garis. Maka partikel ini akan terperangkap dalam dua dinding. Di sini ada dua dinding, dinding kiri dan dinding kanan, di mana masing-masing dinding itu luasnya adalah H. Nah, partikel ini akan bergerak ke kanan dengan kecepatan V1. Ketika dia menabrak dinding, maka dia akan berbalik arah. Maka kecepatannya menjadi min V1. Jadi ketika dia bergerak dengan kecepatan V1, maka ketika dia menabrak dinding dan berbalik, maka akan memiliki kecepatan min V1. Besarnya sama, arahnya berlawanan. Nah, pergerakannya itu adalah sepanjang garis ini, sepanjang sisi ini, yaitu adalah panjangnya L. Jadi ada luas A, ada kecepatan V sepanjang L. Kalau kecepatan dan panjang, maka kita dapatkan waktu, ya. Ada kecepatan, ada jarak tempuh, maka kita bisa dapatkan waktu. Ada kecepatan, ada waktu, maka kita bisa dapatkan percepatan. Ada kecepatan, ada waktu, maka kita bisa dapatkan percepatan. Ada percepatan, ada massa, maka bisa kita dapatkan apa? Ada massa, ada percepatan, kita bisa dapatkan? Gaya. Gaya. Ada gaya, ada luas, bisa kita dapatkan? Ada gaya, ada luas, bisa kita dapatkan? Tekanan. Tekanan, bagus. Ada massa, ada kecepatan, kita bisa dapatkan? Ada massa, ada kecepatan, kita bisa dapatkan? Massa dan kecepatan. Momentum. Ada momentum, ada waktu, bisa kita dapatkan? Ada momentum, ada waktu, bisa kita dapatkan? Impuls. Nah, jadi istilah-istilah di fisika memang harus kita pahami, tidak usah dihafalkan, tapi dipahami saja, ya, tidak usah terlalu nanti masa momentum sama dengan apa. Jadi kita sebenarnya gini, sebenarnya dulu itu saya juga termasuk orang yang tidak suka fisika pada waktu sekolah. SMP, SMA itu saya tidak suka fisika. Mengapa? Karena saya merasa fisika itu banyak rumus. Ya, banyak rumus ya. Jadi rumusnya apa ya? Rumusnya apa? Jadinya malah pusing. Kenapa? Karena saya memiliki kemampuan menghafal yang terbatas. Jadi hafalan saya itu tidak bagus. Jadi kalau saya disuruh menghafal, hafalan saya itu tidak bagus. Saya suruh menghafal surat suka bingung, apalagi bacaan itu yang ada bacaan yang berulang itu, misalnya lam yakunil. Di situ ada yang bacaan yang mirip dengan surat yang lain. Kadang-kadang suka tuker. Di situ malah melenceng ke surat yang lain karena hafalan saya itu memang tidak bagus. Nah, kemudian waktu saya kuliah, saya ternyata bisa memahami fisika tanpa menghafal. Mengapa? Karena dosen saya mengajarkan itu adalah gini loh, kalau misalnya kita punya benda ini, jadi dengan fakta real, yang namanya momentum ternyata kalau ada benda bergerak, itu dia bakal punya momentum. Benda besar, momentumnya gede. Benda kecil, momentumnya kecil. Jadi kalau ada motor nabrak bis,
Kalau motor pengen sama momentumnya dengan bis, maka motor itu harus memiliki kecepatan yang lebih tinggi. Kalau momentumnya kecil, dia akan terpental. Oh, ternyata momentum itu maksudnya begitu. Jadi lebih mudah bagi saya untuk memahami daripada wes rumus, hafalkan, rasanya itu pusing banget. Gitu. Nah, oke, kita lihat di sini. Nah, ketika partikel ini bergerak, pasti timbul gaya. Mengapa? Karena partikel ini memiliki massa, dia bergerak sepanjang waktu. Ya kan? Ada massa, ada kecepatan, ada waktu. Maka pasti akan timbul gaya. Nah, timbul momentum juga. Nah, ketika dia menabrak dinding, maka dinding ini kan memiliki luas. Maka dari situ ada gaya, ada luas. Maka akan muncul tekanan. Maka tekanan yang terjadi adalah tekanan yang dialami dinding. Jadi tekanan yang terjadi sebenarnya adalah tekanan yang dialami dinding. Tekanan seperti itu disebut sebagai tekanan eksternal. Sedangkan tekanan yang dilakukan oleh gas itu namanya tekanan internal. Sebenarnya yang menekan adalah gasnya ya. Tapi dindingnya adalah menerima tekanan. Tetapi yang kita ukur itu tidak pernah tekanan internal, tetapi tekanan eksternal. Jadi kalau kita beli gas, kemudian kita pasangkan di kompor, itu kan biasanya muncul jarum. Nah, jarum itu sebenarnya tekanan eksternal, sebenarnya bukan tekanan internal. Jadi itu sebenarnya mengukur tekanan pada dinding, bukan tekanan dari gas itu sendiri. Tetapi ketika tidak ada faktor-faktor lain, maka tekanan eksternal dan tekanan internal adalah sama nilainya. Maka tekanan eksternal boleh dianggap sama dengan tekanan internal. Nah, berapa gaya yang terjadi ketika dia menabrak dinding adalah sama dengan perubahan impuls terhadap waktu. Jadi gaya yang ditimbulkan adalah sama dengan perubahan impuls tiap satuan waktu, dI per dt. Di mana impuls itu adalah perubahan momentum. Maka gaya adalah perubahan momentum tiap satuan waktu. Karena selama bergerak massanya tidak berubah, maka massa boleh dikeluarkan ke depan. Karena yang berubah hanya kecepatannya. Oke, kita lanjutkan. Berarti kalau begitu, kita bisa hitung berapakah perubahan momentum yang terjadi. Yaitu adalah ketika dia bergerak ke kanan, dia memiliki momentum sebesar mv. Tetapi ketika dia bergerak ke kiri, dia sebesar min mv. Nah, perubahan momentum yang terjadi dihitung sebagai selisihnya. Perubahan momentumnya adalah selisihnya. Lalu waktunya bagaimana? Waktu itu adalah sepanjang dia bolak-balik. Bolak sejauh L, balik sejauh L, maka jarak tempuhnya adalah 2L. Sementara kecepatannya adalah V, maka waktu tempuhnya adalah total jarak dibagi waktu. Betul ya? Total jarak dibagi waktu. Dengan demikian, kalau begitu gayanya bisa dihitung sebagai min mv kuadrat per L. Mungkin bertanya, loh Pak, mengapa ini min mv? Kok bukan mv dikurangi min mv? Mengapa? Karena yang kita hitung adalah dindingnya. Jadi sudut pandangnya adalah dindingnya, bukan partikelnya. Nah, maka berapa gaya yang dialami oleh dinding? Maka gaya yang dialami oleh dinding adalah tadi tinggal kita masukkan, kan tadi adalah delta mv per delta t, delta t-nya diganti, ya, delta t-nya diganti, di mana delta t-nya adalah sama dengan 2L per T, maka hasilnya adalah mv kuadrat per L. Maka tekanan yang dialami adalah tinggal dibagi dengan luasnya. Nah, karena panjang kali luas adalah volume, maka tekanan dialami sama dengan mv kuadrat per volume. Volume kotaknya ini. Nah, kemudian berapa tekanan totalnya? Nah, tergantung dari banyaknya partikel di sini. Kalau partikelnya ada 3, ya tinggal dijumlahkan saja. Sebanyak 3.
V ini kan mewakili satu partikel. Kalau partikelnya ada 3, ya tinggal dijumlahkan V1 ditambah V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat. Kalau ada 5, ya tinggal dijumlahkan sebanyak 5. Karena kita tahu tadi, setiap partikel memiliki kecepatan yang tidak sama. Maka tidak boleh dikatakan 5 kalinya. Karena V-nya belum tentu sama. Maka kita bisa mendapatkan rata kuadrat kecepatan. Nah, simbolnya rata itu bukan garis di atas. Kalau di SMA dulu rata-rata kan X dicoret di atas ya. Benar ya? Masih ingat? Ya, Pak. Kimia fisika rata-rata tidak ditulis dicoret di atas ya. Ini yang perlu dipahami. Rata-rata itu diapit oleh tanda ini. Jadi kalau diapit tanda ini artinya rata-rata. Maka ini disebut sebagai rata kuadrat kecepatan. Bisa pembacanya? Rata kuadrat kecepatan. Rata kuadrat kecepatan. Cara ngitungnya bagaimana? Caranya adalah masing-masing dikuadratkan, lalu dijumlahkan, lalu dibagi banyaknya. Bisa dipahami? Ada kertas di depan kalian? Punya kertas? Punya. Ya, Pak. Silahkan dioleh. V1 sama dengan 3. V2 sama dengan 4. V3 sama dengan 6. Berapa rata kuadrat kecepatan? V1 2, V2 3, V3-nya adalah tadi berapa? V1-nya 3, V2-nya 4, V3-nya 6. Berapa rata kuadratnya? 20,3. Suara saya kok putus-putus ya? Ini suara saya sendiri atau suara kalian? Beberapa kali saya mengalami ini. Jadi caranya gimana? Caranya? 3 kuadrat. Dikuadratkan satu-satu. Ditambah 4 kuadrat. Kemudian dibagi. 4 Ditambah kuadrat. 6 kuadrat. Tambah 6 kuadrat. Dibagi 3. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat 25 ya? Iya. 25 ditambah 36? 61. 61, betul. Terus diapakan? Bagi 3. Dibagi 3. Berapa? 20,3. Berarti bisa ya? Tahu maksudnya. Jadi tanda seperti ini tahu cara ngitungnya. Nanti di statistika akan sering ketemu. Nah, berarti tekanan boleh ditulis sebagai NM rata P kuadrat dikalikan P. Mengapa? Karena kalau V kuadrat dikalikan N, jadi kalau ini dikalikan N, berarti kan sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 dan seterusnya. Ya kan? Jadi kalau ruas kiri kalikan N, ruas kanan kali N, maka ruas kanan N-nya dicoret. Nah, berarti ini boleh dikalikan adalah dihitung sebagai N kali rata V kuadrat. Maka tekanan sama dengan NM rata V kuadrat dibagi volume. Yang besar ini volume, yang kecil kecepatan. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Nah, ini lewati saja. Nah, sekarang kalau sudah dipahami dalam pergerakan satu kotak, maka langkah berikutnya adalah kita pahami sebagai 3 kotak. Dulu waktu di SMA juga sama. Setelah kita paham vektor dalam X dan Y, maka kita belajar vektor dalam X, Y, Z. Nah, tadi kita mulainya dari ini, satu arah dulu. Nah, lalu kita terapkan bagaimana kalau kita gunakan pada 3 dimensi. Maka V kuadrat itu pada dasarnya adalah diagonal ruang dalam sebuah balok. Maka V kuadrat adalah Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat ditambah Vz kuadrat. Diagonal ruang kuadrat adalah jumlah kuadrat masing-masing sisi. Benar? Kalau sisinya 3, 4, dan 5, berapa diagonal ruangnya?
3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat. Itulah diagonal ruang kuadrat. Maka kalau ini kita rata-rata, ini pun harus di rata-rata, ini di rata-rata, ini di rata-rata. Maka kita dapatkan bahwa rata-rata X dan rata-rata Y itu adalah sama. Loh, kok bisa sama? Karena kita percaya jumlahnya tadi banyak. Kalau jumlahnya sedikit itu tidak sama. Kalian di kelas ini laki-laki dan perempuannya jumlahnya sama tidak? Tidak, Pak. Tapi kalau sedunia kira-kira jumlah laki-laki dan perempuan sama tidak? Sama. Mengapa? Karena kromosom manusia itu adalah X dan Y. Kalau X ketemu X adalah perempuan, X ketemu Y adalah laki-laki. Baca. Perempuan itu XX, laki-laki XY. Maka diagram papan caturnya kan jadinya XX, XY, XY itu. XX, XY. Nanti kan ketemu bahwa XX-nya ada 2, XY-nya ada 2. Berarti tingkat kelahiran laki-laki dan perempuan itu sebenarnya sama-sama, yaitu 50-50, 50%. Maka populasi dunia laki-laki dan perempuan itu adalah sama. Yang menyebabkan tidak sama adalah salah satunya perang. Karena biasanya yang berangkat perang itu laki-laki. Yang kedua adalah keinginan. Jadi yang menyebabkan jumlahnya itu menjadi bergeser adalah keinginan. Ada orang yang pengen punya anak laki-laki. Pengennya anak pertama laki-laki. Maka itu menyebabkan terjadi pergeseran. Tapi seandainya semuanya berlaku alamiah, maka harusnya adalah seimbang. Maka di sini dikatakan Vx, rata-rata Vx sama dengan rata-rata Vy sama dengan rata-rata Vz. Berarti kalau ini dijumlahkan adalah sama saja dengan 3 kali Vx. Dengan demikian nilai V kuadrat di rata-rata adalah sepertiga dari Vx. Oke. Lalu disubstitusikan kembali ke persamaan tadi. Maka kita dapatkan bagaimanakah tekanan pada satu dimensi. Ini tekanan pada satu dimensi. Yaitu nilainya adalah tinggal dimasukkan saja. Maka kita dapatkan seperti ini. Lalu berapakah energi kinetiknya? Berapa energi kinetik? Sesuai dengan hukum fisika, energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat ya. Maka kalau dalam arah sumbu X, berarti energi kinetik rata-rata adalah setengah mvx kuadrat. Maka ini simbol ini adalah energi kinetik partikel ya. Energi, jadi rata energi kinetik molekul. Kalau partikelnya dalam bentuk molekul. Nah, kita tahu bahwa dari persamaan ini kan kita bisa dapatkan bahwa PV ya, PV itu sama dengan NMP kuadrat per 3 ya. Sementara di sini energi kinetik sama dengan setengah MPX kuadrat. Nah, kita bisa substitusikan Vx-nya di sini. Dari dua persamaan ini Vx-nya kita substitusikan, maka kita dapatkan PV sama dengan 2/3 N kali energi kinetik. Nah, dari persamaan ini nanti kita hubungkan dengan gas ideal. Gas ideal adalah PV sama dengan apa? NRT. Pak. Berarti ruas kiri kita ganti dengan NRT ya. Ruas kiri kita ganti dengan NRT. Maka yang kita dapatkan adalah NRT sama dengan 2/3 N kali energi kinetik rata-rata. Dibacanya energi kinetik rata-rata. Berarti energi kinetik rata-rata bisa kita hitung sama dengan 3/2 NRT per N. Ini tumpuk-tumpuk. Tadi karena saya ubah supaya lebih lonjong, jadinya tapi malah tumpuk-tumpuk. Tadinya kan kotak banget. Dulu saya membuatnya pakai bukan Google Slide tapi pakai WPS. Tak upload, tak ubah jadi Google Slide kan pengennya lebar, ternyata berantakan.
Nah, energi kinetiknya kita dapatkan sebesar 3/2 nRT per N. Bisa juga sama dengan 3/2 RT per N. Loh, mengapa kok bisa jadi begini? Nah, kalau N-nya kita ganti 1 mol itu ada berapa? 1 mol itu ada berapa? 6,02 kali itu full. 6,02 kali 4/23 itu namanya apa? Namanya bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro. Simbolnya adalah Na. Jadi kalau ini kita ganti 1 mol, maka jumlah ini adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi kalau ini kita ganti angka 1, angka ini berubah jadi 6,02 kali 10 pangkat 23. Maka ini kita ganti dengan Na, supaya tidak usah nulis angka. Jadi kalau ditulis Na, maksudnya 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi kalau begitu energi kinetik sama dengan berapa? Sama dengan 3/2 RT per Na. Bisa dipahami? Lah kalau enggak 1 mol? Kalau enggak 1 mol, ya ini juga tidak boleh Na. Kalau ini 2 mol, berarti ini 2 Na. Tapi 2-nya tetap dicoret ya. Jadi ini diganti 2 mol, hati-hati dengan 2 ya. Berarti ini diganti 2 Na kan? 2-nya tetap dicoret ya? Tetap dicoret. Sama aja kan berarti kesimpulannya? Oke. Nah, sekarang perhatikan di sini. Apa bedanya V